Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini, Senin 28 Oktober 2024, kita bersama-sama dengan seluruh gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Pesta ini mengenangkan dua dari ke-12 Rasul Yesus yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Injil. Meskipun tidak banyak yang tercatat tentang kehidupan mereka dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya. Santo Simon juga dikenal sebagai Simon orang Zelot, karena dia mungkin berasal dari kelompok Zelot, yaitu kelompok Yahudi yang sangat bersemangat dan fanatik dalam memperjuangkan kebebasan Israel dari penjajahan Romawi. Dalam daftar para rasul yang tercatat di Injil, Simon disebutkan tanpa banyak informasi mengenai karya atau kepribadiannya. Ada sedikit data historis tentang kehidupannya, tetapi tradisi menyebutkan bahwa Simon berkhotbah di berbagai wilayah termasuk Mesir dan Persia bersama Santo Yudas. Santo Yudas juga dikenal sebagai Yudas Thaddäus, untuk membedakan dengan Yudas Iskariot. Adalah rasul yang terkenal dengan suratnya dalam Perjanjian Baru. Surat Yudas menyerukan umat Kristen untuk berjuang dengan tekun dalam iman mereka dan melawan ajaran-ajaran sesat. Yudas juga dikenal sebagai pelindung bagi orang-orang yang menghadapi situasi-situasi yang sulit atau hampir putus asa. Sama seperti Simon, dia juga dikatakan berkhotbah di wilayah Timur Tengah dan Persia. Tradisi menyatakan bahwa kedua rasul ini akhirnya mati sebagai martir di Persia, sekarang Iran. Simon diyakini telah dipotong-potong dengan gergaji. Sementara Yudas dipukul sampai mati dengan tongkat atau pentung. Karena itu, simbol-simbol tradisional yang diasosiasikan dengan mereka adalah gergaji untuk Simon dan tongkat atau pentung untuk Yudas. Santo Yudas Thaddäus dikenal sebagai pelindung untuk orang-orang yang berada dalam situasi putus asa atau menghadapi kesulitan yang tampak tak terselesaikan. Banyak orang Kristen yang memiliki devosi khusus kepada Santo Yudas, terutama dalam situasi di mana solusi tampaknya tidak mungkin. Pada hari pestanya, banyak umat yang melakukan doa novena atau memohon perantaraannya untuk berbagai situasi sulit yang mereka hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih, bacaan permenungan kita akan kita ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19 dengan tema jadikan doa sebagai pondasi setiap langkah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih, dimanapun Anda berada, bacaan Injil hari ini berbicara tentang pemilihan 12 rasul dan pelayanannya kepada orang banyak yang membutuhkan penyembuhan. Melalui perikopa ini, kita diundang untuk belajar dari cara Yesus menghidupi relasinya dengan Allah, memilih para murid, dan melayani orang lain. Di awal bacaan ini dikatakan bahwa Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Dan ia menghabiskan sepanjang malam berdoa kepada Allah. Ini adalah tindakan yang sangat penting. Sebelum memilih 12 murid yang akan menjadi rasulnya, Yesus terlebih dahulu menyendiri dan berdoa dengan intensitas penuh. Dari sini kita belajar bahwa doa adalah inti
dari kehidupan Yesus. Sebelum mengambil keputusan besar, Yesus selalu mencari kehendak Bapanya. Kita diingatkan bahwa dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil, apakah itu menyangkut pekerjaan, keluarga, atau pelayanan, kita harus melibatkan Allah melalui doa. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang mencari kebijaksanaan dan petunjuk Allah agar hidup kita selaras dengan rencananya. Kita perlu meneladani Yesus, menjadikan doa sebagai fondasi setiap langkah kita. Setelah berdoa semalam-malaman, Yesus memilih 12 orang dari antara para muridnya untuk menjadi rasulnya. Ya menarik, Yesus memilih mereka bukan karena sempurna atau punya kemampuan luar biasa. Beberapa di antara mereka adalah nelayan biasa, seorang pemungut cukai, bahkan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianatinya. Namun, Yesus memanggil mereka karena Ia melihat potensi di dalam diri mereka dan percaya bahwa dengan anugerah Allah mereka bisa menjadi pembawa kabar baik. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak memanggil yang sempurna, tetapi Ia menyempurnakan yang dipanggil. Setiap dari kita juga dipanggil untuk menjadi murid Kristus, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang menguatkan kita. Seperti para rasul, kita diajak untuk mempersembahkan hidup kita, siap dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar sukacita kepada dunia. Marilah kita berkomitmen untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dalam doa, membuka diri untuk dipakai oleh-Nya, dan selalu berusaha melayani sesama dengan kasih yang tulus, sehingga hidup kita dapat menjadi cerminan kasih Kristus. Semoga berkat Tuhan berlimpah dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih, dimanapun Anda berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.